Work. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok antropologi nomor 1 ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya David Homus Dehia. Nama saya Muhammad Refikan Sekres Pondrianto. Saya Fausati DPM. Saya Tiara Mariza. Saya Fatima Ini. Saya Sosabila Zahra. Saya orang dari Santiani. Saya Ulia Sari. Nah, ini adalah mengenai video tentang etnografi yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita pertunjukkan videonya. Etnografi itu kayak perjalanan ke inti kehidupan manusia. Kita berusaha ngertiin orang secara mendalam, dari sudut pandang mereka sendiri. Ini soal ngeliat dunia lewat mata mereka, dengan pengamatan yang lama dan teliti. Bayangin deh, kamu jadi detektif budaya, masuk ke komunitas yang beda dari kamu. Kamu amati kegiatan sehari-hari, dengerin cerita-cerita, dan belajar cara hidup yang unik. Kerja sabar ini butuh pikiran terbuka, buat nemuin kisah manusia sebagaimana adanya. Etnografi, dari kata Yunani buat orang dan tulisan, itu intinya ngejelasin dunia budaya. Etnografi nyeritain kisah yang kaya, narasi yang hidup tentang pengalaman manusia, nangkap gimana rasanya hidup. Tujuannya buat ngungkap makna yang diciptain orang di tempat dan waktu tertentu. Dengan etnografi, kita bisa memahami lebih dalam tentang keberagaman manusia. Kenapa sih kita harus peduli sama budaya lain? Kita kan tinggal di satu planet kecil di alam semesta yang luas banget. Saling ngerti itu penting banget buat perjalanan kita sebagai manusia. Budaya itu kayak sistem bintang yang unik, masing-masing punya kearifan yang luar biasa. Keberagaman ini bikin kita makin kaya, memperluas cara kita berpikir. Salah paham bisa bikin konflik kayak benda langit yang tabrakan.
Tapi kalau saling ngerti, kita bisa bangun jembatan Zenaya, ciptain damai dan kerjasama. Ini bikin kita bisa nyambung beneran, ngurangin rasa takut, dan nambah rasa menghargai. Belajar tentang orang lain, bantu kita ngeliat diri sendiri. Jadi, kita mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap bener. Kayak kita lagi ngaca ke kemanusiaan kita sendiri, jadi kita lebih sadar diri. Misalnya, saat kita belajar tentang tradisi makan bersama, kita jadi lebih menghargai kebersamaan. Atau saat kita menyelesaikan salah paham, kita belajar pentingnya komunikasi yang baik. Semua ini memperkaya pengalaman kita, membuat kita lebih terbuka dan menghargai perbedaan. Gimana caranya etnografer menjelajah dunia manusia? Mereka pakai alat khusus buat ngertiin orang. Observasi partisipan itu penting banget. Etnografer tinggal bareng sama orang-orang yang diteliti. Mereka ikut kegiatan sehari-hari, ngeliat dari dalam sebagai peserta yang terlibat. Ini ngasih pemahaman yang kaya banget, lebih dalam dari survei manapun. Wawancara juga penting, ngobrolnya panjang dan terbuka. Etnografer dengerin baik-baik dan penjelasan, ini inti dari catatan etnografi. Mereka juga ngumpulin data dari dokumen sejarah, seni, dan barang-barang peninggalan. Catatan lapangan yang banyak dan diagram bantu ngebentuk gambaran yang utuh. Potongan-potongan ini kayak petunjuk, bantu nyusun cerita budaya yang hidup. Teknologi modern seperti drone juga dipakai buat ngumpulin data visual yang lebih luas. GIS dan pemetaan bantu etnografer memahami struktur komunitas secara detail. Etnografi dalam aksi, cerita nyata, orang nyata. Bayangin etnografer di desa Amazon terpencil, nyelamatin pengetahuan manusia yang berharga. Mereka nunjukin betapa beragamnya cara manusia beradaptasi, bukti kreativitas kita. Penelitian etnografi di kota modern neliti komunitas online dan pengalaman imigran. Mereka nemuin dunia sosial yang tersembunyi, nunjukin kalau budaya itu dinamis dan selalu berubah. Penelitian Margaret Mead di Samoa dan Papua Nugini, nantang anggapan orang barat. Penelitiannya nunjukin betapa kuatnya budaya ngebentuk kehidupan manusia. Bahkan perusahaan juga pakai etnografi buat ngertiin pelanggan dan bikin produk jadi lebih baik. Di desa pedalaman Afrika, etnografer belajar adat setempat dan melestarikan warisan budaya. Di pasar jalanan kota, etnografer berinteraksi dengan pedagang, menangkap kehidupan sehari-hari. Etnografi hari ini menjelajah alam semesta kita yang saling terhubung. Dunia kita makin nyambung. Kita ketemu banyak budaya yang beda-beda terus. Etnografi ngasih kita kemampuan buat menjelajah dunia yang rumit dan beragam ini. Etnografi ngajarin kita buat hargain perbedaan, mendorong rasa empati dan pikiran terbuka. Ini penting banget buat hidup damai bareng-bareng di masyarakat yang majemuk. Etnografi bantu mecahin masalah global kayak perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi. Etnografi ngangkat pengetahuan lokal, nunjukin gimana masalah global ngaruh ke masyarakat. Pemahaman dari bawah ini penting banget buat bikin solusi yang pas. Etnografi itu cara yang ampuh buat ngeliat dunia, nyambung sama orang lain, dan bangun masa depan yang lebih baik. Saling ngerti itu petualangan terbesar kita, dan etnografi itu kompasnya. Etnografi juga bantu kita kerjasama secara global, nyari solusi bareng-bareng. Dengan etnografi, kita bisa hadapi tantangan global dengan lebih baik. Saya mau ngobrol satu sama es jeruk satu ya. Pak, kalau saya mah combro sama es jeruknya ya satu. Kalau saya pesen soto satu pedes ya. Pak, saya pesen kaldu satu pedes juga ya. Pak, semua yang ada biasa. Bisa semua berkaitan dengan ya. Sudah benar-benar beda kan kita kalau di Solo sebenarnya namanya itu beda aja terutama. Kalau aku mah sukanya seger-seger kayak seblak, terus habis itu kerendong, itu kan ada seperti itu. Nah itu kan kayak jual jadi seger gitu loh. Kalau aku mah biasanya lebih satu kayak dari aku. Kalau di kedua ada yang namanya sengkol, dia pakai bumbu kacang. Aku mah lebih suka yang hangat-hangat kayak bedolannya suka. Juga semuanya yang bisa ada.
kamu doang. Enggak, gue lebih suka makan ini. Lumayan buat ganjal lapar. Kalau gue gitu makan tahu bisa beli. Oh, kalau di Bandung juga banyak tuh tahu gejrot, aku juga suka. Kalau makan tahu dan ada. Misalnya itu kan kita tuh dari bahasa Sunda, banyak sekali kayak di Jawa tuh kayak tenan. Hanya beda sekarang dulu kan kadang juga nggak tahu kalau kamu itu jadi bahasa khas kayak dengan Jawa itu kamu. Oh seperti itu atau tole ya kalau di Jawa tuh kayak atau mungkin untuk memanggil bahasa Jawa tuh banyak banget atau teman. Kalau di Sunda sih ada sih bahasa kasar, bahasa halus, jadi harus hati banget deh nggak ngomongin gitu. Apalagi kalau sama yang lebih tua. Kalau di Cirebon mah ada kata-kata sendiri, contohnya isun, saya, sira, kamu. Kalau orang itu tidak. Wah, sebenarnya di aduh, sorry dia nggak sengaja. Udah Bin, jangan apa dulu, jadi kan nggak sengaja. Iya Bin, gue nggak sengaja. Sorry ya, gue bersihin. Kita kan sampai sekolah, nggak usah gitu. Kalau di depan juga, kalau di masalah itu diselesaikan secara waktu. Kalau dia sudah kan ya, diajarkan ramah dan saling menyayangi. Iya, kalau di tempat kami, kalau ada masalah, kami rundungan. Betul Pak Jono, kayak samboin Bhinneka Tunggal Ika ya? Ini meskipun beda-beda, kita dapat satu kayak yang ini, beda pesanan, tapi kita makan bareng. Kita juga jadi bisa tahu makanan yang berasal dari daerah lain. Lima Pak, coba makanan gua Pak. Aku mau nyobain bukoya dong, boleh nggak? Oke. Toleransi itu ide yang sederhana tapi kuat banget. Artinya, kita menerima kalau setiap orang itu beda-beda. Artinya juga, kita menghargai orang lain, walaupun cara pikir atau tindakan mereka beda dari kita. Setiap orang itu unik, dan keunikan ini harus dihargai. Di lingkungan sekolah, mengerti dan mempraktikkan toleransi itu penting banget. Sekolah itu tempat banyak anak-anak muda berkumpul. Mereka kumpul buat belajar, buat tumbuh, dan buat siap-siap menyambut masa depan. Makanya, penting banget buat menciptakan suasana saling menerima. Sekolah itu kayak miniatur dunia kita yang beragam ini. Murid-murid datang dari latar belakang keluarga yang macam-macam. Mungkin tradisi budayanya beda, ada yang agamanya beda atau kepercayaannya juga beda. Keadaan ekonomi mereka juga bisa beda-beda banget. Ada juga murid yang di rumah ngomong pakai bahasa yang beda. Perbedaan-perbedaan ini wajar kok. Ini bagian dari yang bikin setiap murid jadi diri mereka sendiri. Mengakui keberagaman ini langkah pertama buat membangun sekolah yang toleran, di mana semua orang merasa diterima. Dalam hal ini, toleransi artinya kita memilih buat menerima perbedaan-perbedaan ini dengan terbuka. Kita nggak ngejek orang karena logatnya beda. Kita nggak jauhin orang karena adatnya asing buat kita. Sebaliknya, kita coba buat ngertiin mereka. Kita berusaha belajar soal cara pandang mereka. Kita lihat perbedaan mereka bukan sebagai alasan buat misah, tapi sebagai kesempatan buat belajar dan jadi lebih kaya pengalaman. Pendekatan positif ini mengubah lingkungan sekolah jadi jauh lebih baik. Kalau ada toleransi, sekolah jadi tempat yang ramah dan nyaman buat semua. Setiap murid merasa aman jadi diri sendiri. Mereka nggak takut dihakimi atau diejek. Rasa aman dan merasa diterima ini jadi dasar buat belajar yang baik. Ini bikin murid-murid bisa lebih terbuka pikirannya dan fokus belajar. Ini jadi tiang utama buat membangun sekolah yang kuat, saling dukung, dan seru. Kenapa sih toleransi itu penting banget di sekolah? Yang paling penting, toleransi itu menciptakan suasana yang damai. Kalau murid-murid beneran saling menghargai perbedaan, pertengkaran dan masalah, jadi jauh berkurang. Debat-debat jadi nggak gampang membesar. Kemungkinan adanya bullying atau perilaku kasar juga jadi lebih kecil. Sekolah yang menjunjung tinggi toleransi itu sekolah di mana kedamaian bisa benar-benar tumbuh di antara warganya. Kedamaian ini bikin murid-murid bisa fokus belajar. Mereka bisa lebih konsentrasi di kelas. Mereka nggak terus-terusan khawatir diejek atau direndahkan. Mereka nggak cemas bakal dikucilkan teman-temannya. Pikiran yang tenang dan nggak banyak masalah, itu lebih gampang menerima pelajaran dan hal baru. Jadi, lingkungan yang toleran, itu langsung membantu semua murid jadi lebih fokus dan berprestasi di sekolah. Sekolah yang menerapkan toleransi itu, sekolah yang harmonis.
Harmonis di sini artinya, orang-orang dari latar belakang beda-beda bisa hidup bareng dan berhubungan baik. Mereka belajar saling dukung. Mereka nawarin bantuan kalau ada yang butuh. Lingkungan kayak gini tuh ibarat orkestra yang indah, di mana banyak alat musik beda-beda. Masing-masing punya suara unik, main bareng jadi musik yang bagus banget. Keunikan setiap murid bikin pengalaman sekolah jadi makin kaya. Lingkungan kayak ginilah tempat belajar jadi benar-benar berkembang. Murid-murid merasa cukup aman buat bertanya tanpa takut malu. Mereka percaya diri buat menyampaikan ide dan pendapat, walaupun beda dari kebanyakan orang. Rasa aman secara mental ini penting banget, bukan cuma buat kemajuan belajar, tapi juga buat membentuk pribadi yang utuh dan percaya diri. Ini bikin murid-murid jadi berani buat gali potensi mereka sepenuhnya. Toleransi itu gunanya lebih dari sekadar mencegah masalah, atau mengurangi hal-hal negatif. Toleransi itu aktif membangun jembatan di antara murid-murid. Toleransi menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong. Kalau murid-murid berusaha saling mengerti dan menerima, walaupun beda-beda, kerjasama itu pasti muncul dengan sendirinya. Mereka belajar kerja bareng buat mencapai tujuan bersama, sambil menghargai kelebihan masing-masing orang. Ini kemampuan yang penting banget. Bayangin deh, ada tugas kelompok di kelas. Murid-murid di kelompok itu mungkin punya ide beda-beda buat ngerjain tugasnya. Kemampuan mereka juga mungkin beda. Ada yang jago riset, ada yang jago gambar, ada yang jago presentasi. Kalau mereka toleran, mereka bakal dengerin masukan semua orang dengan sopan. Mereka bakal belajar menghargai setiap sumbangan ide, karena tahu masukan yang beragam seringkali menghasilkan karya yang lebih kreatif dan lengkap. Dengan begini, perbedaan latar belakang, budaya, atau cara pandang berubah dari yang tadinya bisa jadi penghalang, malah jadi aset berharga. Murid yang pernah tinggal di daerah atau negara lain, mungkin punya pandangan unik yang gak kepikiran sama yang lain. Murid dengan pengalaman hidup beda bisa kasih solusi baru buat masalah. Keberagaman ini jadi sumber daya yang kaya buat belajar bareng dan mecahin masalah, bukan jadi sumber gesekan atau salah paham. Semangat kerjasama yang tumbuh karena toleransi ini, manfaatnya jauh lebih luas dari sekadar tugas sekolah. Murid-murid jadi punya kemampuan penting buat hidup, kayak kerja tim, dan empati. Mereka belajar kemampuan penting buat melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Ini dasar buat hubungan yang sehat. Ini bukan cuma kemampuan buat sukses di sekolah aja, ini bekal penting buat menjalani dunia yang rumit, dan saling terhubung ini dengan sukses dan penuh kasih. Guru punya peran yang penting banget dalam menumbuhkan toleransi di sekolah. Nggak bisa dipungkiri lagi. Mereka itu kayak tukang kebun yang rajin, yang hati-hati menanam bibit pengertian dan rasa hormat di pikiran anak-anak muda. Terus mereka merawat bibit-bibit ini, bantu supaya tumbuh kuat. Guru melakukannya lewat kata-kata sehari-hari, tindakan mereka, dan suasana kelas yang mereka ciptakan. Mereka harus terus kasih contoh perilaku toleran, karena murid sering belajar dari contoh. Guru bisa aktif ngajarin murid-murid soal budaya, agama, dan tradisi yang beda-beda. Mereka bisa bikin diskusi buat membahas berbagai macam sudut pandang. Pakai cerita, film, undang narasumber, atau kegiatan seru bisa bikin belajar soal keberagaman, jadi menarik dan berkesan. Pengetahuan ini bantu menghilangkan pandangan sempit dan ketidaktahuan, yang sering jadi akar prasangka dan intoleransi. Pendidikan itu senjata ampuh melawan prasangka. Pancasila, dasar negara kita, Indonesia, itu sangat menekankan Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tapi tetap satu. Nilai-nilai penting kayak persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu erat banget hubungannya sama prinsip toleransi. Guru bisa banget menghubungkan praktik toleransi ini sama nilai-nilai kebangsaan kita. Nunjukin ke murid gimana toleransi itu memperkuat persatuan bangsa. Yang paling penting, guru harus berusaha menciptakan suasana kelas yang adil buat semua. Mereka harus pastiin semua murid diperlakukan adil dan dengan hormat, nggak peduli latar belakangnya apa. Setiap kejadian diskriminasi, bullying, atau intoleransi harus langsung ditangani dengan cepat dan tegas. Dengan terus menjaga standar ini, guru nunjukin kalau toleransi itu bukan cuma omongan doang. Toleransi itu cara hidup yang nyata, kemampuan penting yang nyiapin murid buat hidup rukun di masyarakat yang beragam, dan jadi warga negara yang bertanggung jawab dan peduli. Terima
terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, namanya juga kita manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Kalau di tempat kami, kalau ada masalah, kami yang rumah. Di sini ada pembicaraan ngobrol lagi si Bima ini iya ada lagi. Kalau cerita-cerita makanan itu enggak salah. Deh. Dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Bentar. Masih. HP jangan taruh atas meja dong. Ya. Ya, 1, 2, 3. Enggak. Gue lagi suka makan ini buat lumayan buat ganjar buat apa? Ulang. Enggak, aku lagi suka makan ini. Lumayan buat ganjar apa? Lumayan buat ganjar apa?
Nggak usah ulang. Lu nggak mau lanjut dulu. Langsung. Oh, berarti gua. Ini kan. 1, 2, 3. Udah. Oh, ayo. Udah. Ayo hitung ya. 1, 2, 3. Sabar ya. 1, 2, 3. Nah, atau set black mode. Di ini bisa. Oh, Ini berarti mau di sini gua. Hitam. Iya, enggak. Iya, yang tuh. Iya. Waspada langsung hitam. Kalau makanan itu ya. Urutan kan ya? Di sini harus kasih gitu. Ya ini pas lagi gua makan. Ya kayak komputer aja. Jadi yang penting nggak ada badan aja. Dan kayak gitu, kaku banget. Ya udah, apa aja. Kasih apa aja yang penting buku banyak Ya, nih. itu. Ah ya, itu dari depan. Tadi belum. Ayo Ketawa. Ayo. Ya, tentunya ada dua. 5 ada ini. Ada ini. Ini dipakai juga. Ini. Ulang. 1,